Manusia memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Selayaknya kopi yang tidak pernah memilih siapa yang bisa menikmatinya. Perjalananku takkan pernah usai seperti kopi yang tak pernah berhenti memberiku inspirasi tentang sebuah perjalanan. Pegunungan yang subur komoditas pertanian dan perkebunan tumbuh dan berkembang. Kopi dilirik kembali untuk ditanam. Selain memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan, tanaman kopi juga berguna untuk konservasi lahan. Polewali Mandar, penggerak utama perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat. Kaya akan adat, budaya, dan sumber daya alam. Memiliki panorama yang indah dan udara yang sejuk, sehingga cocok untuk pengembangan tanaman kopi. Nah, kita akan membahas sejarah dan pembuatan kopi Kura secara tuntas. Inilah Kopi Kura! Perjalanan ini mengawali rasa penasaran saya terhadap kopi sebagai kaum milenial yang mulai terpapar kafein. Desa Kurak menjadi tujuan perjalanan saya. Desa yang berada di kaki gunung Kabupaten Polewali Mandar dianugerahi Sang Pencipta dengan kekayaan alam yang melimpah, pemandangan yang indah, dan udara sejuk tanpa polusi. Gunung Limbung Kurak membentang panjang hingga puluhan kilometer hingga ke Kabupaten Mamasa dan Toraja di atas ketinggian 800 hingga 1400 mdpl. Kondisi geografis ini membuat pertumbuhan kopi di kaki Gunung Limbung Kurak tumbuh subur. Itu diambil dari nama seekor satwa burung yang ada di desa Kura. Juga namanya burung kura. Karena kenapa dikasih ini nama burung desa ini? Karena pada saat nenek dahulu ya datang melihat daerah ini, yang pertama ditemukan adalah burung yang bunyi seperti itu, kura. Sehingga dikasihlah nama ini Kura. Lembang Kura artinya kampung kura. Masang reki kopi nih. Iya, Nah, ini bagaimana ini prosesnya? iya kalau dikasih begini kalau Diaduk sendiri. iya diaduk. Nah, ini biasanya prosesnya berapa lama kalau diaduk ini? Iya kalau keras apinya ya biasa lebih 1 jam. Oh, biasa 1 jaman. Iya, Nah, bisa saya coba dulu Cinta Dek? Iya. Tarik. Ini harus diaduk terus atau bisa istirahat? tidak bisa istirahat. Oh, Kalau jadi- istirahat hangus sih. Oh, hangus kalau jadi harus diaduk terus Iya. sampai matang. Harus diaduk terus Terus sampai sampai rata. matang. Sudah dari turun temurun diajarkan Iya. caranya. Dari dulu diajarkan dari orang tua dulu. Wah, aromanya juga Iya. sudah harum sekali nih Bu. Iya. Nah, untuk warnanya Iya, katanya hitam anu. kecoklatan ini sudah matang Iya. atau belum nih? Sudah matang itu. Nah. Itu sudah keluar minyaknya dia. Oh, sudah keluar minyaknya, tandanya Iya. ini sudah matang. Iya, Oke, berarti bisa sudah dipindahkan ya. iya. Setelah ini diapakan lagi? Ditumbuk. Bisa ditumbuk nanti Iya. dan bisa diseduh ya. Iya, Wah, asik nih. iya, Sini. iya. Setelah ini diapakan lagi nih, Bu? Ya ditumbuk kalau sudah dingin-dingin. Oh, sudah tumbuk, Iya, baru sudah bisa disuduh setelah ditumbuk. iya. Wah, asik nih. Tapi setelah ini kita bisa menikmati kopi nih, Bu. Nah, setelah ini dibawa kemana nih? Bawa di situ Oke, didinginkan ya. iya didinginkan. Nah, ini setelah kopi dingin berarti sudah bisa ditumbuk, Bu ya? Iya, Nah, ini dia taruh ke sini sedikit-sedikit atau semuanya? sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Ya. Anu di bawah. Nah, berarti ini selesai ditumbuk ya, Bu? Masyarakat Desa Kura sangat ramah.
Kearifan lokal di desa ini juga masih dipertahankan. Proses pengolahan kopi secara tradisional masih terjaga dengan baik. Iya. Ini cara numpuk yang benar gimana sih Mas sebenarnya? Ya begini. Ya, coba saya lihat nih. Oh, wah, ibu pakai tangan satu ternyata. Iya. Saya pakai tangan dua, ternyata salah. Satu tangan biasa juga ganti-gantian. Ganti-gantian ternyata. Sampai habis itu anunya. Sampai habis ini semua. Iya. Habis itu halusnya. Saya melanjutkan perjalanan menyusuri Desa Kurra. Di samping kanan dan kiri saya terlihat tempat pembibitan kopi dengan memanfaatkan lahan kebun dan pekarangan rumah. Rupanya selain berkebun kopi, masyarakat Desa Kurra juga penghasil bibit kopi. Bibit kopi dari desa ini banyak dipesan petani lokal, bahkan petani luar Sulawesi Barat, seperti petani di Kabupaten Pinrang, Sidrap, dan di daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Wah, ini semuanya bibit kopi Pak ya? Iya Bu, Nah ini semua akan diangkut kemana? ke Desa Rapon dan sekitarnya. Oh jadi keluar daerah juga ya? Iya. Jumlahnya ada sekitar berapa biasa? Biasa 1.500. Sekitar 1.500. Kalau boleh tahu ini sebenarnya setiap rutin atau ketika ada pemesanan baru dibawa Pak? Nanti ada pesanan. Pesanan baru. Iya. Oh, ya, silakan lanjut saya lihat-lihat Iya. bibit dulu Pak ya. Iya. Kepala Desa Kurra Aris memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kopi di desanya. Melalui APBD desa, dirinya menganggarkan pembelian bibit kopi untuk dibagikan ke masyarakat dengan harapan kesejahteraan masyarakat Desa Kurra dapat meningkat. Permisi Pak Desa. Nah, saya nih Pak jauh-jauh datang ke sini nih khusus mau melihat langsung kopi Kurra nih Pak. Ini Pak Desa lagi kegiatan apa ya? Lagi bersih-bersihkan ini bibit sama masyarakat. Bibit, oke. Saya sebenarnya penasaran nih Pak, ini bibit seperti ini bisa subur seperti ini, apakah ada tahapan khususnya nih Pak? Ya tergantung cara pemeliharaannya. Pemeliharannya. Jadi kalau masyarakatnya rajin pelihara, dibersihkan, insya Allah bagus. Jadi ada dua model sumber benih yang kita ambil dari Puslikoka. Ada bentuk gabah yang sampai di sini baru semaikan dan ada sudah disemaikan yang siap masuk polybag. Oh seperti itu Pak. Jadi sebenarnya untuk prosesnya ini sendiri jangka waktunya berapa lama untuk bisa dipindahkan penanaman selanjutnya nih Pak? Ya kalau untuk kita semaikan di sini jangka waktu sampai 4 sampai 5 bulan baru kita bisa pindahkan ke polybag. Ya, saya bisa lihat Pak contohnya sebenarnya yang subur ini seperti apa yang paling bagus di sini? Ini salah satu ini adalah salah satu contoh bibit kopi kita ini yang sudah sebenarnya ini sudah siap jual ini sebenarnya. Ini sudah layak tanam karena daunnya sudah mencukupi, batangnya sudah, ketinggiannya sudah di atas 40 cm. Jadi kalau untuk penanamannya ini sendiri Pak, sampai di sini ini sebelumnya prosesnya seperti apa Pak? Apanya? Prosesnya sebelum sampai di sini mungkin ada penyemaian atau seperti apa? Disemaikan dulu baru disemaikan dulu barang sampai 4 bulan. Sampai baru 4 masukkan bulan ke baru ke polybag. sini polybag. Ya, baru nanti tunggu sampai 6 bulan, 4 bulan bisa begini besarnya. Tapi tergantung bagaimana cara memeliharanya itu. Ya. Nah ini saya penasaran Pak, dari tadi saya lihat ada jaring di atas saya, ini sebenarnya apa nih Pak? Nah ini namanya paranet. Jadi paranet ini adalah mengatur suhu curah hujan, misalnya musim hujan teratur masuk, panas teratur terukur panasnya. Kemudian ini juga bisa menghalangi para daun-daun kayu yang terbang di bawah angin. Supaya tidak masuk ke tanaman bibit ini. Nah Pak, untuk bibit yang ada di sini sendiri nih Pak, variasinya mungkin ada berapa jenis Pak yang ada di sini ya? Ya ada Arabica, ada Robusta. Tapi ada yang kita juga sekarang ini Robusta. ada di pembibitan Robusta. Apa yang saya lakukan 3 tahun terakhir ini adalah saya mengaktifkan dana desa. Saya melakukan pemberdayaan dengan membeli bibit, ya, baru saya bagikan ke masyarakat. Tapi supaya masyarakat lebih yakin bahwa kepala desa ini betul-betul konsentrasi dalam meningkatkan produksi ekonomi, saya lebih duluan menanam kopi. Saya lebih duluan meyakinkan kepada masyarakat bahwa kopi itu memang menjanjikan masa depan kita.
Masih di Desa Kurra, lahan perkebunan kopi terhampar luas, menambah indah pemandangan di pegunungan Limbong Kurra. Budidaya kopi di Desa Kurra ternyata sudah ada sejak zaman penjajahan. Bahkan di Desa Kurra ini terdapat tanaman kopi yang usianya di atas 80 tahun dan masih produktif berbuah hingga saat ini. Ini merupakan satu dari 15.000 bibit kopi yang ditanam di pegunungan Desa Kurra. Kopi yang telah menjadi komoditi andalan warga Desa Kurra berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Hasil tanaman kopi di desa ini mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat desa kini aktif dalam budidaya kopi, mulai dari pembibitan hingga menjual biji kopi dari hasil kebun. Jika musim panen tiba, petani di Desa Kurra dapat meraup keuntungan belasan hingga puluhan juta rupiah sekali panen. Hasil panen yang melimpah tentunya didasari pemeliharaan dan perawatan kopi secara kontinu. Sekarang ini kita perlakukan kopi itu dengan pertumbuhannya bagus. Ya saya sendiri menggunakan pupuk organik. Karena dengan menggunakan pupuk organik jauh lebih diminati orang luas daripada menggunakan zat kimia karena itu berpengaruh pada tanah. Selain itu, melalui program pemberdayaan Desa Kurra, masyarakat desanya juga dilibatkan dalam industri pengelolaan kopi. Bahkan kaum milenial di Desa Kurra mulai menggeluti sebagai petani kopi dan menjadi barista melalui pendampingan dan pelatihan barista ternama di tanah air. Perjalanan kembali saya lanjutkan. Pak Aris yang juga Kepala Desa Kurra, inisiator pengembangan kopi Kurra, mengajak saya menuju perkebunan kopi di Gunung Limbong Kurra. Saya akan menggali dan mencari tahu mengapa kopi Kurra memiliki kualitas terbaik di Sulawesi Barat dan peringkat 7 di tanah air. Saya bersama Pak Aris menyusuri lereng Gunung Limbong Kurra dengan kemiringan 70 derajat. Perjalanan yang begitu melelahkan terbayar ketika saya sampai di atas puncak perkebunan kopi. Udara sejuk, oksigen yang murni menambah semangat perjalanan saya. Saya melihat sejumlah wanita dan pemuda di desa ini bekerja sebagai buruh pemetik kopi di kebun Pak Aris. Tentunya dengan upah yang layak. Ini untuk menambah penghasilan keluarga. Dari budidaya kopi ini, Pak Aris telah menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Memetik biji kopi rupanya tidak sembarangan. Ada perlakuan khusus agar menghasilkan biji kopi kualitas terbaik. Hanya biji kopi yang matang berwarna merah dan merah tua yang layak dipetik. Jika biji kopi yang masih berwarna hijau dipanen, biasanya akan mempengaruhi kualitas dan rasa kopi setelah proses pengolahan. Sebagai kaum milenial, saya kagum dengan ibu-ibu di Desa Kurra yang bekerja separuh waktu untuk memetik kopi. Bahaya kemiringan gunung di atas 70 derajat bisa saja menyebabkan kecelakaan, seperti tergelincir atau terjatuh. Namun seakan tak dihiraukan demi menambah rupiah. Tanaman kopi di pegunungan Desa Kurra terbilang cukup pendek dan tidak seperti tanaman kopi di daerah lainnya. Jenis kopi yang ditanam oleh masyarakat Kurra adalah jenis kopi Robusta dan Arabica. Robusta efektif hidup dan berkembang di ketinggian 800 mdpl. Sementara kopi jenis Arabica tumbuh dan berkembang baik di ketinggian di atas 1000 mdpl. Kopi lokal jenis Robusta lebih potensial dikembangkan di Desa Kurra.
Selain pertumbuhannya cepat, buahnya juga sangat lebat. Hanya dalam jangka 8 bulan, kopi tersebut telah berbunga calon dari buah. Rupanya menanam kopi di pegunungan tidaklah semudah yang kita bayangkan. Warga Desa Kurra harus berjuang lebih keras membuka kawasan lereng gunung untuk konservasi tanaman kopi. Di sini saya lihat ini banyak pohon di pinggiran pohon kopi ini, sebenarnya pohon pelindung atau gimana Pak? Oh ya, memang kopi itu butuh naungan. Jadi di sini kita pakai pohon naungan ada 3 jenis. 3 jenis. Pohon apa aja itu Pak? Ada gamal, Gamal, ada dadap, dadap, ada lantoro. ada lamtoro. Oh, jadi semuanya menaungi untuk melindungi kopi yang tumbuh di sini Pak ya? Ya. Nah, ini kalau kita ini di atas ketinggian berapa nih Pak? Nah, kita ini untuk pengembangan robusta, kita ketinggian 700, mulai dari 600, 700 sampai 1000 mdpl. Sampai 1000 mdpl nih Pak. Nah, kalau untuk ketinggian segini, ini kopi yang di sini ada bervariasi nggak nih Pak? Ya, ada. Nah, apa aja Jadi yang ada? di Kurra ini dalam pengembangan kopi ada 3 jenis kopi yang ada. Pertama yang besar adalah robusta dan Robusta arabica, dan dan Arabica. kemudian kita juga coba tanam liberica. Diberikan. Ya contohnya nih Pak, misalnya ini pohon kopi apa nih? Ini robusta. Oh, yang ini robusta. Iya, robusta. Kalau yang lainnya mungkin liberica sama arabica sebelah mana nih? Kalau liberica dia ada di sebelah, dia itu daunnya agak lebar. Oh, udah lebar, bedanya sama ini Pak ya? Ya, beda. Kalau arabica Arabica lagi lonjong daunnya lebih. Ya. sama di ketinggian ini Pak? Kalau untuk arabica itu sebenarnya ini belum varietas arabica itu dia cocoknya yang kita kembangkan di sini 1000 mdpl ke atas. Ini ada berapa hektar nih kira-kira Pak? Untuk di sini percontohan Percontohan? sebenarnya sih saya sudah kembangkan kopi menurut hasil bantuan pemerintah dari inovasi desa, kita sudah kembangkan 60 hektar, tapi 60 hektar. ditambah lagi bantuan provinsi, Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, itu kita sudah dikasih lagi 45 hektar. Menjadi kopi yang kita sudah kembangkan sekarang sudah 100 hektar di Desa Kurra ini dengan 2 jenis kopi ini yang kita mendominasinya. Ada arabica dan robusta. Oh. Ini kebetulan ada peneliti Mbak. Oh, dia Pak. Ya. Ada peneliti kopi ini dari Universitas Sulawesi Barat di Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Oh, mungkin bisa saya ini tanya Boleh sedikit, Pak, silakan konsultasi dengan beliau karena ini adalah peneliti kopi. Ya mungkin sudah ada pakarnya. Permisi Pak Dokter, boleh saya tanya sedikit Pak ya? Oh, boleh, boleh. Mungkin lebih enak di sini Pak ya, bisa. Gimana, Bu? Oke, Ya, sini, Pak, sip silakan. lah. Santai saja, oke? Gimana? Apa yang saya bisa bantu? Terkait dengan kopi Kurra nih Pak, kan dia sangat berpotensi nih. Mungkin dari segi akademisi ada pandangannya seperti apa dan mungkin tipsnya supaya bisa mengglobal nih Pak. Boleh? Oh iya. Ini adinda saya. Saya terinspirasi dengan beliau satu kepala desa, inovator. Jadi kita tertarik ke sini walaupun jauh dari sana. Dan saya lihat di sini beliau sudah mengembangkan pengembangan kopi organik berbasis konservasi. Jadi sangat menarik. Karena sekarang pasar dunia yang dicari kopi organik, ke depan kita akan menjadi role model ini. Kami di Pusat Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat akan menyediakan laboratorium dan lapangan. Gini kita akan super terus sehingga kita akan meneliti di sini lebih baik lagi dan pada akhirnya ini menjadi ikon pengembangan kopi organik Mandar. Dan itu kan dicari pasar. Potensi kopi, pasar kopi sangat terbuka. Di mana-mana ada warung kopi. Sampai desa sepuh ada. Proses ini kita biarkan berjalan normal dulu. Kami di Sedik Akademis akan masuk bagaimana lebih bisa dikembangkan supaya ini betul-betul berbasis konservasi. Dan saya super dengan beliau. Jarang-jarang kita ada seorang kepala desa berani memulai seperti ini. Itu yang saya dapat dari beliau. Buah yang dipanen tadi telah dimasukkan dalam karung dan selanjutnya dibawa ke proses penggilingan, yakni memisahkan biji kopi dengan kulitnya. Saya dan Pak Aris menuju rumah industri pengolahan kopi untuk melihat langsung proses pengolahan kopi Kurra sehingga menjadi kopi terbaik di Sulawesi Barat.
proses pengolahan kopi dari biji mentah yang kering menjadi kopi hitam yang harum. Dikerjakan secara bertahap, telaten, dan cukup selektif. Biji kopi pilihan ini dihasilkan oleh tangan-tangan teliti, telaten, dan cekatan di ibu-ibu desa Kurak. Saat ini, saya tengah berada di depan Warkop Kopi Kurak. Nah, rasanya kurang lengkap jika saya belum mencoba rasa kopi Kurak itu di sini. Permisi, dengan Mas siapa nih? Mas Rajab. Oke, Mas Rajab. Saya mau pesan nih kopi spesial dari Kopi Kurak nih. Oke, tunggu saya akan buatkan kopi yang spesial dari Warkop Kopi Kurak. Oke, Siap. Mas. Nah, apa aja tuh, Mas? Ya, Saya boleh sambil nanya-nanya ya. siap. Mas Rajab ini udah berapa lama sih kerja di Kopi Kurak sendiri, Mas? Jadi semenjak kerja di sini, Sudah berapa lama nih? mulai awal dari buka. Dari buka itu udah berapa lama? Berapa tahun nih? Jadi sekitar 1 tahun. 1 tahun. Oke, saya sambil lihat-lihat nih ya. Ya, 1 tahun ya, udah lama juga berarti ya. iya Pak. Untuk jadi barista tuh sebenarnya ada pelatihannya tuh gimana ya? Jadi khusus di Warkop ini dari Pak Desa Kurak itu khusus mendatangkan barista dari Makassar untuk Dari Makassar. ikut pelatihan. Oh, jadi memang ada pelatihannya. Silakan lanjut juga. Nah, itu tadi ada takarannya ya. Ya Kak, Nah, wah. Itu sudah langsung terseduh jadi kopi. jadi Heeh. yang sekarang ini yang keluar ini Mbak Hmm? dalam bentuk espresso. Espresso. Siap. Setelah keluar dari itu masih diberikan lagi gula atau tidak? Jadi tergantung dari yang Oh, dari pemesannya ya, Ya. sukanya gimana. Oke, daripada saya ganggu, Masnya silakan lanjutan. Saya tunggu di Oke, sana siap. yang spesialnya ya. Oke, Mas, saya Oke. tunggu. Wah, ini kopi spesial pesanan saya, Mbak ya. Oke. Makasih, Mbak. Aromanya khas, tidak seperti kopi pada umumnya. Kita coba dulu. Wah, memang beda dari kopi yang sebelumnya pernah saya minum. Kopi Kurak ini memiliki ciri khas tersendiri. Dan rasa pahitnya tidak tinggal seperti kopi pada umumnya. Kopi Kurak, primadona kopi di Provinsi Sulawesi Barat. Kualitas kopi Kurak peringkat ke-7 di Nusantara. Pemerintah Desa Kurak berhasil mengembangkan komoditas kopi. Bahkan peminatnya bukan hanya dari lokal Sulawesi Barat, namun juga mulai merambah pasar global. Dengan budidaya, masyarakat lebih sejahtera. Dan akhirnya perekonomian masyarakat lebih terjamin. Sekian budidaya kali ini, sampai jumpa.